Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Pernahkah engkau berada pada titik di mana semua jalan terasa tertutup? Engkau berusaha, engkau berdoa, engkau sabar, tetapi hidup tetap terasa buntu. Dan pada saat itu, hanya ada satu kalimat yang keluar dari hati, "Ya Allah, aku butuh pertolonganmu." Disinilah rahasia para wali terbuka. Mereka bukan makhluk yang tak pernah jatuh, mereka hanya tahu kepada siapa harus jatuh. Di bab pertama ini, mari kita masuk ke gerbang zikir tingkat wali. Bukan zikir yang hanya keluar dari bibir, tapi zikir yang muncul saat hati remuk. Dan Allah menjadi satu-satunya tempat kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang adalah ini. Zikir para wali tidak dimulai dari banyaknya bacaan, tapi dari dalamnya rasa butuh kepada Allah. Zikir itu hidup ketika hati merasa tidak mampu berdiri sendiri. Dan para wali, mereka benar-benar merasakan hal itu. Mereka berkata dalam hati, "Ya Allah, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa." Ini bukan kata-kata puitis. Ini bukan kalimat untuk terlihat alim. Ini adalah pengakuan yang keluar dari hati yang jujur. Coba kita renungkan sejenak. Kita sering ingat Allah ketika butuh sesuatu. Tapi wali Allah berbeda. Mereka merasa butuh Allah setiap saat. Saat sehat mereka butuh Allah agar kesehatan itu terjaga. Saat sakit, mereka butuh Allah agar diberi kekuatan. Saat punya rezeki, mereka butuh Allah agar rezeki itu berkah. Saat tidak punya apa-apa, mereka butuh Allah agar hati tetap lapang. Mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki bisa hilang kapan saja, dan yang tidak akan pernah hilang hanyalah pertolongan Allah. Saudaraku, inilah yang menghidupkan zikir mereka. Bukan jumlah zikirnya, tetapi rasa butuh yang tidak pernah padam. Ketika mereka mengucap, "Ya Allah, aku butuh pertolonganmu," maka kalimat itu mengetuk pintu langit, karena Allah Maha Tahu mana hamba yang benar-benar datang dengan hati yang bersandar penuh. Dan di saat itulah pertolongan Allah turun dengan cara yang tidak disangka-sangka. Zikir para wali hidup karena hati mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada dunia, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Begitulah awal dari zikir tingkat wali, rasa butuh yang tulus ke yang dalam, yang tidak dibuat-buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak orang bertanya, bagaimana para wali bisa tenggelam begitu dalam ketika berzikir? Bagaimana mereka bisa merasakan kehadiran Allah seolah-olah sangat dekat? Jawabannya sederhana. Karena hati mereka selalu membuka pintu bagi Allah. Izinkan saya bercerita. Bayangkan seseorang berjalan di tempat yang sangat gelap. Ia ketakutan, ia bingung, ia tidak tahu arah. Lalu tiba-tiba, ada tangan yang menggenggam tangannya. Tangan yang kuat, tangan yang menenangkan. Seketika gelap itu tidak lagi menakutkan, begitulah para wali. Mereka merasakan bahwa Allah menggenggam hati mereka. Mereka merasa ditemani, mereka merasa dijaga. Bukan karena mereka melihat sesuatu dengan mata, tapi karena hati mereka dipenuhi keyakinan. Saudaraku, tenggelam dalam zikir bukan berarti melupakan dunia. Bukan berarti masuk ke alam yang aneh-aneh. Bukan berarti keluar dari realitas. Tidak. Tenggelam dalam zikir berarti setiap langkah terasa ditemani Allah. Ketika duduk hati berkata Allah bersamaku, ketika berjalan hati berkata Allah melihatku. Ketika bekerja hati berkata Allah menolongku. Inilah zikir yang membuat para wali merasa dekat. Bukan karena bacaan yang panjang, tapi karena hati mereka selalu sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Saudaraku, jika hati sudah mengenal kebersamaan Allah, maka zikir menjadi seperti napas. Tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat, mengalir begitu saja. Dan pada titik itulah para wali tenggelam dalam kehadiran Allah. Bukan tenggelam karena hilang kesadaran, tapi tenggelam karena hati sudah penuh dengan Allah, hingga dunia terasa kecil, dan masalah terasa ringan. Inilah rahasia mereka. Kesadaran yang terus hidup bahwa Allah bersama mereka di setiap detik hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fase yang pasti dilalui para hamba Allah yang dekat dengannya. Fase ini halus, sunyi, tapi terasa sangat kuat di dalam hati. Fase itu adalah ketika dunia mulai redup. Apa maksudnya? Bukan berarti dunia ini hilang. Bukan berarti mereka tidak bekerja, tidak mencari nafkah, atau tidak berusaha. Tidak. Yang redup adalah ketertarikan hati kepada dunia. Harta sudah tidak lagi membuat mereka sombong. Pujian manusia sudah tidak lagi membuat mereka bangga, dan cobaan hidup tidak lagi membuat mereka putus asa. Semua itu menjadi redup. Mengapa? Karena perlahan-lahan
Allah mulai mengambil tempat yang lebih besar di hati mereka. Saudaraku, cahaya zikir baru benar-benar bersinar ketika hati tidak lagi tertipu oleh gemerlap dunia. Ketika dunia redup, hatimu menjadi lebih jernih, lebih peka, lebih mudah menangkap sinar hidayah. Seperti mata yang tadinya silau, lalu lampu diperkecil, maka cahaya kecil pun menjadi lebih jelas. Begitulah zikir para wali. Ketika dunia sudah tidak lagi menguasai hati, zikir menjadi terang, menjadi hidup, menjadi tenang. Mereka tidak lagi berzikir karena rutinitas. Mereka berzikir karena hati mereka membutuhkannya. Tanpa zikir, hati mereka seperti tubuh yang kehilangan air, lemah, kosong, dan gelisah. Dan ketika mereka mengucapnya, "Ya Allah," maka seluruh isi hati merunduk, menyatu dalam cinta dan pengharapan. Itulah saat ketika zikir membuka pintunya, ketika dunia mulai redup, dan hati mulai kembali kepada Allah sepenuhnya. Saudaraku, jika engkau merasakan dunia tidak lagi semenarik dulu, itu bukan tanda engkau lemah. Itu justru tanda Allah sedang membuka pintu untukmu agar engkau melihatnya lebih jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu rahasia besar yang dimiliki para wali, yang membuat mereka tetap tenang, meski dunia terasa sempit, jalur kehidupan terasa buntu, dan semua pintu seolah tertutup. Rahasia itu adalah, mereka selalu punya satu kalimat penolong, dan kalimat itu sangat sederhana, tapi mengguncang langit ketika keluar dari hati yang tulus. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Saudaraku, kalimat ini bukan sekadar permintaan, bukan sekadar doa. Ini adalah tanda berserah, tanda bahwa seorang hamba telah sampai pada titik terdalam ketidakmampuan dirinya. Ketika para wali mengucapkan kalimat itu, hati mereka berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat, aku tidak mampu. Engkau satu-satunya tempatku bersandar." Dan ketahuilah, ketika seorang hamba jujur mengakui kelemahannya, Allah justru membuka kekuatan untuknya. Inilah rahasia mengapa para wali begitu kokoh padahal hidup mereka juga penuh ujian. Bedanya hanya satu, mereka cepat kembali kepada Allah. Saat hati mulai gelisah, mereka kembali. Saat masalah mulai menekan, mereka kembali. Saat semua solusi tak bekerja, mereka kembali. Dan pintu itu selalu mereka ketuk dengan satu kalimat yang sama. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Saudaraku, begitu kalimat itu keluar dari hati yang remuk, bukan dari bibir saja, Allah menggerakkan hal-hal yang tidak terlihat. Allah menggerakkan jalan-jalan yang manusia tidak sangka. Allah menurunkan pertolongan dari arah yang bahkan tidak pernah terpikirkan. Inilah mengapa para wali tidak pernah takut, karena mereka tahu, selama masih ada kalimat ini, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian. Mereka punya tempat kembali, mereka punya pintu untuk mengetuk, mereka punya Allah, dan itu cukup. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah merasakan takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut sakit, takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tapi ada satu hal yang membedakan hati para wali dari hati kebanyakan orang. Ketika rasa takut datang, mereka tidak lari, mereka kembali kepada Allah. Dan saat mereka kembali, Allah mengubah rasa takut itu menjadi ketenangan. Saudaraku, zikir bagi para wali bukan sekadar bacaan, bukan sekadar kebiasaan, bukan hanya amalan harian. Zikir bagi mereka adalah obat hati. Ketika hati mulai gelisah, mereka duduk menarik napas pelan lalu mengucap, Allah, Allah, pelan, lembut, tapi penuh keyakinan. Dan perlahan-lahan, ketakutan yang tadinya besar mulai mengecil, kegelisahan yang tadinya sesak mulai mereda. Mengapa bisa begitu? Karena zikir mengingatkan hati akan satu kebenaran. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan jika Allah bersama kita, untuk apa takut? Saudarakunya para wali tidak kebal masalah. Mereka menghadapi ujian seperti kita juga, bahkan seringkali lebih berat. Tapi zikir membuat mereka kuat. Zikir membuat mereka kembali melihat bahwa di balik semua yang tampak menakutkan, ada Allah yang selalu menjaga. Zikir itu seperti pelita kecil di tengah malam. Ia tidak menghilangkan gelap tapi membuat kita bisa berjalan dengan tenang. Begitulah hati para wali. Mereka tidak menunggu masalah selesai untuk tenang. Mereka tenang terlebih dahulu, karena mereka yakin Allah yang menyelesaikan semuanya. Saudaraku, jika engkau ingin tahu bagaimana para wali bisa begitu teguh, jawabannya sederhana, karena mereka tidak membiarkan ketakutan tinggal lama di hati mereka. Begitu ketakutan datang, mereka langsung menutup pintunya dengan zikir.
Mereka berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku. Dan seketika hati mereka kembali damai, kembali terang, kembali yakin. Inilah kekuatan zikir. Ia mengubah yang takut menjadi tenang, yang gelisah menjadi tenteram, yang lemah menjadi kuat. Karena zikir menghubungkan hati kita kepada pemilik segala ketenangan, Allah yang Maha Menjaga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah puncak perjalanan zikir para wali. Bukan pada banyaknya ibadah, bukan pada panjangnya wirid, bukan pada kerasnya suara ketika berzikir. Puncaknya ada pada tunduk totalnya hati kepada Allah. Tunduk bukan karena terpaksa. Tunduk bukan karena takut hukuman. Tunduk karena mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki bukan milik mereka. Saudaraku, ketika para wali mengucapkan, Ya Allah, aku butuh pertolonganmu. Kalimat itu bukan hanya permohonan, itu adalah tanda penyerahan sepenuh hati. Di titik ini seorang hamba benar-benar kosong dari dirinya sendiri. Kosong dari kesombongan, kosong dari ambisi yang liar, kosong dari perasaan mampu, kosong dari rasa ingin mengontrol segalanya. Karena mereka sadar, Allah yang memegang hidup ini. Dan ketika hati sudah tunduk seperti ini, pertolongan Allah tidak lagi sekadar datang, tapi mengalir dalam setiap urusan. Saudaraku, para wali bukan manusia super. Mereka tidak terlahir sempurna. Mereka bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi mereka memiliki satu kekuatan yang jarang dimiliki manusia lain. Mereka cepat kembali kepada Allah, dan mereka kembali dengan hati yang sepenuhnya menyerah. Di saat orang lain sibuk berlari mencari solusi, para wali duduk menghadap Allah. Di saat orang lain panik dan bingung, para wali menghela napas lalu berkata pelan, Hasbunallah, cukuplah Allah bagiku. Dan kalimat itu membuat langit bergerak. Allah mengurus kehidupan mereka dengan cara yang tidak pernah manusia bayangkan. Saudaraku, pada akhirnya, zikir tertinggi bukanlah suara di lidah, tetapi ketundukan di hati. Ketundukan inilah yang membuat para wali hidup dalam kedamaian, meski badai mengelilingi mereka. Ketundukan inilah yang membuat mereka kuat meski dunia menekan dari segala arah. Dan ketundukan inilah yang membuat mereka selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dijaga, selalu merasa dituntun. Disinilah rahasia terbesar zikir tingkat wali. Hati yang sepenuhnya menyerah kepada Allah, hingga Allah sendiri yang mengurus hidup mereka. Semoga kita pun diberi jalan untuk merasakan manisnya berserah, tenangnya zikir, dan indahnya dekat dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.